Ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin, jamaah takziah atas berpulang rahmatullah ibunda tercinta dari saudara kita almarhumah Isminur Hayati binti Tengku Abdullah, yang pada malam ini kita semua diundang oleh saudara kita untuk sama kita mengirimkan doa dengan zikir kita, dengan tilawah Al-Quran yang kita baca, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Baqarah. Di dalamnya terkandung ayat kursi serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Juga zikir yang kita baca dengan kalimat tauhid yang menjadi kunci kita untuk masuk ke dalam surga, kalimat la ilaha illallah. Bila kita baca dengan ikhlas karena semata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, insya Allah akan menjadi amal soleh untuk kita secara pribadi, akan dicatat sebagai amal kebaikan dalam buku amal kebaikan kita secara pribadi. Tapi dibalik itu, bagi kita sekalian kaum muslimin, andai kita tidak mampu bersedekah dengan harta kita, tidak mampu mensedekahkan pikiran kita, kita sudah mampu bersedekah dengan hari ini waktu yang kita luangkan untuk almarhumah dan karib kerabat yang ditinggalkan. Demikian juga sedekah kita dalam bentuk bacaan tilawah yang kita baca, bacaan Al-Quran yang kita baca, sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran." Aisyah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aku sudah berat kali mau tidur ya Rasulullah, tapi bagaimana aku khatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu sekejap ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, maka engkau mendapatkan pahala seolah engkau mengkhatamkan Al-Quran. Bila Siti Aisyah diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali, mendapat pahala seolah dia mengkhatamkan Al-Quran, maka orang yang membaca surat Al-Ikhlas dalam bacaan samadiyah bukan cuma 3 kali. Kalau saya minimal 30 kali, minimal 30 kali. Maka kadang-kadang saya baca dengan bacaan yang kencang, target saya dapat 100. Jadi kalau bapak-bapak kok Tuku Irfan kenapa baca samadiyahnya ada pelan sekali, ada sedang, di ujungnya kencang. Kenapa di ujung kencang? Karena punya targetnya dapat 100. Kalau 3 kali dapat khatam, seolah dapat pahala khatam Al-Quran 30 juz. Kalau 100 kali bapak bayangkan sendiri pahalanya. Dan ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 kali baca Al-Ikhlas, maka sama seperti dia mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang maut, tentang kematian, bagi orang-orang soleh, mereka sangat melarang karib kerabat bersedih ketika ada sanak famili atau dirinya yang hampir meninggal dunia tapi kemudian ditangisi. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Idris, mungkin nama ini kurang dikenal, kurang terkenal di kalangan para sahabat. Sahabat Abdullah bin Idris, kalau Muhammad bin Idris itu nama asli Imam Syafi'i. Ini bukan Abdullah bin Idris. Ketika Abdullah bin Idris, sahabat Rasul ini hampir meninggal dunia, dia ditangisi oleh anak gadisnya. Apa kata ayahnya Abdullah bin Idris ini? Si ayah anak gadis ini, "Wahai putriku, janganlah engkau tangisi ayahmu. Demi Allah, ayah sudah menyiapkan bekal untuk menghadapi hari ini." Apa hari ini? Hari sakratul maut. Ayah telah mengkhatamkan 4.000 kali baca Al-Quran hari di rumah ini untuk menghadapi saat-saat seperti ini. 4.000 kali khatam Al-Quran. Kita berapa kali? Mungkin waktu TPA, mungkin waktu SD. Khatam kita 30 juz itu mungkin waktu SD. SMP wisuda, SMA wisuda lagi, kuliah S1 wisuda.
Kuliah S2 wisuda, kuliah S3 wisuda, khatam Al-Quran berapa kali? Memalukan kadang-kadang kita umat Islam saat ini. Jadi karena kita tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran, bacalah surat Al-Ikhlas minimal 3 kali. Karena para ulama udah tahu, umat akhir zaman ini makin lama makin malas baca Al-Quran. Kalau diandai kata bapak-bapak malam ini kita ajak sama-sama, ayo khatamkan Al-Quran 30 juz. Kira-kira ada nggak yang tahan di sini? Kalau saya ajak bapak-bapak yang hadir malam ini untuk ayo semuanya ambil Al-Quran malam ini, kita khatamkan Al-Quran, kita kirim pahalanya untuk beliau. Setuju tidak? Lari semua. Lari. Saya rasa tinggal saya sama tuanku saja, sama Tunku Bilal. Karena nggak ada yang punya kemauan, semangat seperti sahabat-sahabat pada masa dahulu. Sibuk. Paling ujung-ujungnya pulang rumah minum kopi juga. Di sini juga ada kopi. Tapi karena ulama arif dan bijaksana, dipilihlah ayat Al-Quran, surat Al-Ikhlas sesuai disampaikan Nabi. Walaupun nggak dapat khatam betulan, dapat pahala seolah mengkhatamkan Al-Quran. Dibacalah surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Nabi suruh. Dapat pahala seperti seolah mengkhatamkan Al-Quran. Karena umat akhir zaman ini nggak mampu baca zikirnya, baca tilawah Al-Qur'annya semalam. Hanya paling-paling dia cuma sanggup 1 lembar, 2 lembar. Jadi kalau begitu maka dikondisikanlah, maka disusunlah yaitu zikir-zikir yang dibaca oleh orang-orang yang ziarah dan takziah pada malam 1, 2, 3 dan seterusnya hingga sampai malam yang ke-7. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan para sahabat dalam menghadapi kematian. Jadi mereka menghadapi kematian itu udah siap. Jadi ketika ada keluarganya yang menangis, dia larang. Kenapa? Jangan menangis. Saya sudah siap menghadapi kematian ini. 4.000 kali baca Al-Quran khatam. Bagaimana dengan sahabat Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kita tahu meninggal syahid fi sabilillah. Beliau meninggal dunia karena ditikam oleh seorang majusi. Apa itu majusi? Agama yang hampir pudar, agama yang hampir habis, punah saat ini. Apa itu agama majusi? Penyembah api. Dulu Kisra, itu raja Persia, mereka adalah salah satu golongan umat yang menyembah api. Tapi sekarang alhamdulillah telah memeluk agama Islam. Umat Persia sekarang ini namanya Iran. Cuma sayangnya di Iran ini mazhabnya mazhab Syiah. Mazhab Syiah ini ada yang keterlaluan, mengkafirkan, melaknat, mengutuk Siti Aisyah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Yang mereka agung-agungkan hanya Sayyidina Ali. Bahkan mereka sempat mengatakan bahwa malaikat Jibril salah menurunkan wahyu mestinya kepada Rasulullah Muhammad, salah dikasih kepada Sayyidina Ali. Itu begitulah salah satu di antara pemahamannya mazhab Syiah tersebut, sehingga Syiah masuk dalam kelompok dhalun mudillun, sesat menyesatkan. Alhamdulillah masyarakat Aceh tidak ada yang bermazhab Syiah. Jamaah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena perjuangan sahabat Umar bin Khattab dalam menyebarkan Islam, dalam memberantas kesyirikan dan kekafiran, sehingga punahlah orang-orang majusi, maka orang-orang majusi sangat dendam kepada sahabat Umar bin Khattab. Salah satu di antaranya ada seorang budak majusi. Ada seorang budak majusi yang sangat dendam kepada sahabat Umar bin Khattab. Kemudian karena dia adalah seorang ahli membuat besi, dia buatlah satu pisau bermata dua, dan pisau itu dilumuri dengan racun. Kalau seandainya Umar tidak meninggal akibat robeknya ususnya, berhamburnya, terurainya ususnya karena tusukan pisau tadi, maka dapat dipastikan kalau tidak karena tusukan, Umar akan mati karena racun yang dilumuri di pisau tersebut. Maka di hari yang sudah dia rancang, dia kemudian bersembunyi di dalam masjid yang menjadi tempat sholatnya Umar setiap hari. Dia bersembunyi di pojok masjid dan menanti datangnya Umar untuk melaksanakan sholat subuh. Secara pengecut di waktu subuh, malam itu malam kematian daripada sahabat Umar bin Khattab.
Pada saat Umar mengucapkan Allahu Akbar masuk di dalam sholat takbiratul ihram, dia langsung masuk ke depan dan menikam 3 titik daripada tubuh Umar bin Khattab. Yang pertama, dadanya ditikam. Yang kedua, perutnya ditikam. Yang ketiga, pusatnya pun ditikam. Sehingga robohlah dengan 3 titik tusukan tersebut. Umar bin Khattab roboh dan kemudian digantikan oleh sahabat yang lain maju ke depan menggantikan sampai selesai sholat. Dan si orang Majusi ini kemudian dia membabi buta menikam semua sahabat-sahabat yang ada dalam masjid. 13 orang sahabat tidak bisa dihindari, semuanya tertusuk dengan pisau tikaman Majusi tersebut. Dari 13 sahabat 7 langsung meninggal dunia dan 6 yang lainnya yaitu dalam keadaan kritis tapi selamat. Alhamdulillah Umar dibawa bopong ke rumahnya dan pingsan hingga sampai terbit fajar. Ketika bangun yang diingat adalah sholat. Apakah jamaah sahabat tadi sholat subuh? Udah selesai sholat subuh, bukan ditanya bagaimana keadaanku, bagaimana keadaan keluargaku, bukan. Tapi yang ditanya bagaimana tadi keadaan sholat jamaah, tadi ditunaikan secara sempurna atau tidak. Maka putranya Abdullah bin Umar mengatakan, alhamdulillah sholat ditunaikan dengan tuntas wahai ayahanda. Maka Umar kemudian karena belum sholat subuh, karena dia pingsan, dia minta air wudhu kepada Abdullah bin Umar putra kesayangannya. Dibawa air itu kemudian Umar kemudian mengerjakan sholat. Sholat dia tidak pernah tinggalkan meskipun badannya tertusuk tercabik-cabik. Datanglah tabib kemudian mengobati Umar bin Khattab. Ketika itu tabib memasukkan air dicampur dengan korma. Kemudian keluarlah darah-darahnya Umar. Kemudian dimasukkan lagi air itu dicampur lagi dengan susu, keluarlah darah itu dari perutnya Umar. Apa kata tabib dokter tersebut? Ya Amirul Mukminin, kalau bukan hari ini kematianmu, esok pasti engkau akan menemui ajalmu. Berwasiatlah, kata tabib tersebut kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab kepada sang tabib, sang dokter, wahai tabib, kalau engkau tidak mengatakan demikian, engkau sungguh pendusta. Aku yakin aku akan menemui ajalku. Maka Umar bertanya, para sahabat, siapakah pembunuh? Siapakah yang menikamku di waktu sholat subuh? Maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan, yang hadir dalam peristiwa sholat subuh tersebut, ia adalah seorang Majusi. Berkata Umar, alhamdulillah, dia tidak akan bisa menuntutku karena dia tidak pernah sujud. Ternyata yang membunuhku adalah orang kafir, dan ini merupakan satu kebanggaan untukku. Alhamdulillah, kapan Allah cabut nyawaku, aku pun sudah siap dan ridho untuk menerima keputusan Allah Ta'ala tersebut. Jamaah hadirin kaum muslimin, jamaah takziah yang dimuliakan Allah, demikianlah contoh-contoh para sahabat-sahabat. Mereka mempersiapkan diri mereka untuk mendatang, untuk hari-hari di mana hari itu adalah hari yang kita sangat butuh bantuan Allah Ta'ala, dan tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal soleh yang kita kerjakan sepanjang hayat hidup kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga Umar berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalaulah aku punya harta yang banyak di dunia ini, sungguh aku akan tebus untuk Allah Ta'ala demi untuk menyelamatkan aku pada waktu sakaratul maut. Coba bayangkan, kata Umar bin Khattab, kalau aku punya uang sebanyak apapun di dunia ini, akan aku gadaikan untuk menebus demi keselamatanku saat aku sakaratul maut. Di saat-saat detik-detik seperti ini, harta tidak berharga saat sakaratul maut. Maka harta itu, kata Umar, kalau ada, aku akan gadaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita hari ini lebih cinta kepada harta, meninggalkan kewajiban perintah-perintah Allah Ta'ala, yang mana kita sudah tahu bersama hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita di dunia ini adalah salat. Kalau bapak ibu rajin puasa, bapak ibu rajin zakat, bapak ibu rajin haji dan umrah, bapak ibu akhlaknya baik, silaturahminya baik, tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbuat kejahatan dan kesyirikan, tapi tidak pernah sholat, semuanya tidak diterima amal solehnya. Tidak diterima kalau kita tidak mengerjakan sholat. Sebaliknya, kalau bapak kurang puasa, kurang hajinya, kurang zakatnya, tapi sholatnya sempurna, insya Allah akan lolos dan selamat masuk ke dalam surga. Jadi hati-hati bapak-bapak dengan sholat, hati-hati ayah-ayah, ibu-ibu dengan perkara sholat, karena Allah Ta'ala langsung yang memerintahkan kita dengan sholat 5 waktu. Barang siapa yang melalaikan sholat, apa hukumannya orang yang meninggalkan sholat?
Apa hukumannya orang yang meninggalkan sholat? Hukumannya ada 3. Yang pertama di dunia, orang yang meninggalkan sholat yang pertama di dunia, umurnya tidak berkah. Tidak tahu tujuan hidup untuk apa. Sehingga kalau kita lihat santai sekali kehidupannya. Bukan santai dalam arti kata dia senang, tapi santai hana menentu. Hana tente orang Aceh juga hana tente. Enggak jelas kehidupannya mau kemana dia mau kemana dia hidup. Tujuannya untuk apa? Enggak jelas kehidupannya untuk apa. Terluntang lantung, enggak tahu arah hidup tujuan. Itu yang disebut dengan hidupnya tidak berkah. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Yang kedua, rezekinya tidak berkah. Rezeki tidak berkah bukan berarti tidak punya uang. Ada orang punya harta lebih, tapi di mana-mana hutang, di mana-mana pikirannya entah memikirkan harta itu bagaimana untuk diselamatkan sehingga dia tidak bisa tidur karena memikirkan uang tersebut. Jadi rezekinya tidak berkah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, mukanya itu tidak bercahaya, walaupun putih. Tapi tidak sholat, mukanya tidak bercahaya. Kenapa tidak bercahaya? Karena tidak membekas air wudhu. Kenapa tidak bercahaya? Karena tidak membekas daripada bekas sujud pada wajahnya. Maka wajah-wajah orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah sholat, senang kita tengok, senang kita tatap, senang kita wajahnya kita lihat. Gembira hati kita ketika melihat orang yang rajin sholat. Tapi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, nampak wajahnya itu, nampak kalau kita lihat sundek kali mukanya, nggak enak kita tengok. Kalau kita lihat mukanya, pokoknya kita sendiri suram juga akibat cahaya, bukan cahaya keterangan, cahaya gelap yang nampak pada wajahnya. Azab di dunia sebelum mati itu orang meninggalkan salat. Yang ketiga, azab saat sakaratul maut. Ketika meninggal dunia, hampir mau meninggal dunia, orang yang meninggalkan salat akan merasakan lapar yang dahsyat sekali. Yang kita tidak akan tahu kecuali kita tanya orang udah meninggal dunia, bagaimana keadaan waktu sakaratul maut, waktu dicabut nyawa. Laparnya luar biasa. Walaupun dia tadinya sebelum meninggal udah makan, walaupun kita kasih makan, tapi makanan yang diberikan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi orang yang meninggalkan sholat diazab oleh Allah Ta'ala saat dia nyawanya merenggang dari tubuhnya. Dia akan merasakan lapar yang luar biasa. Yang kedua, dia akan merasakan dahaga, haus yang luar biasa. Sehingga kalau air seluruh dunia dikumpulkan untuk dia minum, tidak akan bisa menghilangkan dahaganya. Itu azab ketika sakratul maut bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang paling penghujung, tentu pertanyaan yang kita nanti-nanti, azab di kubur bagaimana? Azab orang yang meninggalkan sholat di waktu di kubur. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat di waktu di kubur, tanah akan menghimpitnya, itu pasti. Tanah yang ukurannya lebarnya hanya 1 meter, panjangnya mungkin 2 meter, tingginya mungkin 1,5 meter, sudah sempit, bertambah sempit karena tanah dan bumi itu akan menghimpit orang yang masuk ke dalam liang kubur dalam keadaan tidak mengerjakan ibadah sholat, sehingga tubuhnya hancur dan kembali normal kembali, kemudian dihimpit lagi, hancur kembali normal lagi. Yang kedua, datang ular besar yang bernama Saja Akrab. Ular yang bernama Saja Akrab sengaja diutus oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Untuk apa? Untuk melilit orang yang ada dalam kubur yang meninggalkan sholat 5 waktu dan mematoknya dengan racunnya dan bisanya, sehingga dia menjerit-jerit kesakitan di dalam kubur. Yang ketiga, Allah Ta'ala utus seorang algojo malaikat yang memiliki kuku, yang kukunya terbuat dari besi, yang panjang kukunya itu sejauh 1 hari berjalan. Dia injak orang tersebut yang ada dalam kubur, sehingga tubuh orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat itu terbenam hingga dasar bumi lapis yang ke-7. Kemudian digali kembali, ditarik kembali dengan kuku malaikat yang terbuat dari besi itu, diangkat lagi ke atas, diinjak lagi hingga dia remuk. Dan demikianlah itu terjadi setiap hari hingga sampai datangnya hari kiamat. Jangan tanya azab neraka. Kita udah bisa bayangkan azab kubur demikian, bagaimana azab neraka. Jadi kalau hari ini bapak-bapak lewat di kubur, kayaknya orang di kubur itu nikmat semua. Boleh saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kubur itu 60% adalah saya baik-baik hati sajalah. Di Aceh banyak orang soleh, banyak orang sholat. Mungkin di kubur itu bapak-bapak lebih banyak ahli neraka. Jadi kalau boleh kita katakan 50% lah di Aceh ini ahli neraka, 50% ahli surga.
Ya, jadi jangan pikir kubur itu tenang, di dalamnya tidak ada orang menjerit-jerit kesakitan. Lebih banyak yang menjerit daripada yang menikmati hasil ibadahnya. Maka sabar sedikit di dunia menghadapi kesulitan dalam beribadah. Sabar dalam beribadah, sabar dalam mengekang hawa nafsu kita dalam mengikuti syahwat-syahwat setan dan syahwat-syahwat binatang yang ada dalam tubuh kita. Sabar itu lebih baik agar kita mendapatkan kenikmatan yang kekal dalam kuburan, dalam alam barzakh, dan di dalam surga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Semoga bapak-bapak semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan ajaran-ajaran Rasulullah yang disampaikan para ulama hingga sampai detik ini. Alhamdulillah masyarakat Aceh tetap konsisten menjaga sholat 5 waktu, dan ini senantiasa diarahkan kepada anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita menjadi ahli sholat. Untuk itu kita lanjut dalam baca zikir dan samadiyah yang kita niatkan, yaitu untuk almarhumah yang pertama Ibu Ismi Nur Hayati binti Tengku Abdullah, kemudian kepada almarhum Ismail Jas bin Jailani, kemudian kepada almarhum Muhammad Nur Syah bin Ismail, kemudian kepada almarhumah Sukmawati binti Ismail, kemudian kepada almarhumah Nuraini binti Ismail. Semoga Allah Ta'ala melapangkan kubur mereka, dan juga Allah Ta'ala jadikan taman surga bagi kubur mereka. Demikian juga kepada ahli bait yang ditinggal diberikan kesabaran, ketakwaan, kekuatan, keikhlasan. Juga kepada kita saudaranya yang seiman yang masih hidup diberikan istiqamah, konsisten dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi